Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami mengucap syukur buat segala berkat kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami datang Tuhan, dan saat ini kami siap untuk duduk diam, duduk manis mendengarkan firman-Mu. Semua nasihat dan perkataan-Mu kami percaya itu sangat membangun dan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan Tuhan, mampukan kami Bapa agar kami terus menerobos jalan yang Kau tunjukkan Tuhan. Kami percaya di ujung jalan itu Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah siapkan apa yang menjadi kerinduan kami. Ajar kami untuk percaya Tuhan, ajar kami untuk tetap setia, ajar kami Tuhan untuk tidak goyah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Oke, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya. Pagi hari ini juga kita akan belajar tentang iman yang nekat. Amin ya. Iman yang nekat. Haleluya. Ya, seperti kemarin saya ada sampaikan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan ya, bahwa semua perkataan Tuhan itu semuanya dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Ya, kalau perkataan suami mungkin ya masih bisa meleset. Tapi itu pun kalau kita ingatkan dia dengan perkataannya, ya, suami seperti apapun dia, pastilah dia akan bertanggung jawab. Sekalipun mungkin waktunya tidak bisa seperti apa yang kita harapkan. Kalau kita mengingat semua perkataannya, lalu kita sampaikan kepadanya, maka suami kita itu pun tidak akan berkelit Bapak Ibu. Dia tidak akan berdalih, dia tidak akan menyangkal. Oke? Nah, cara kita untuk mendapatkan semua jawaban atas keinginan kita, ya, maka kita harus memegang teguh perkataan, ya, baik perkataan manusia, apalagi perkataan Tuhan. Ya, saya sudah katakan Bapak Ibu, manusia mungkin bisa menyangkal, manusia bisa mungkin mengelak dan dengan alasan itu kan dulu, beda dengan yang sekarang, ya kan, banyak kan orang berdalih seperti itu. Tapi sebagai sahabat atau teman atau pasangan yang baik, ya, adalah menunjukkan kasih setiamu kepada pasanganmu dengan memegang perkataannya. Nah, dari situ nanti dia akan percaya, oh ternyata suamiku atau istriku ya mendengarkan aku berbicara. Gitu loh Bapak Ibu, ya. Sebab banyak sekali, amin, masalah dan segala sesuatu terjadi karena kita sembarangan Bapak Ibu. Cuman hanya menuntut hak, cuman hanya memaksakan kehendak, udah menuntut hak, memaksakan kehendak, tapi kita tidak konsekuen. Amin. Kadang-kadang apa yang tidak dikatakan oleh pasangan kita, itu yang kita tunjukkan Bapak Ibu. Tentulah banyak pasangan, mau suami atau istri, pasti akan gelagapan. Amin. Pasti gelagapan. Karena kita seakan-akan mendesak dia, siapapun itu, baik suami atau istri, untuk melakukan seperti apa yang kita ingini. Itu yang membuat seringkali ribut Bapak Ibu. Amin. Ribut. Nah, jadi kalau kita menginginkan sesuatu, alangkah baiknya sudah diawali dulu Bapak Ibu. Sampai kesepakatan terjadi. Diawali dulu sampai kesepakatan itu terjadi. Jangan ya, contohnya kayak ibu-ibu misalnya mau minta sepeda motor sama suaminya. Amin. Belum ada aba-aba langsung nuntut, bikin schedule, bikin standar, bikin tanggal, bikin waktu, minta. Amin. Iya. Ada sih suami-suami yang siap untuk melakukan itu kalau dia memang saat itu memang lagi bernapas lega, ya, semuanya lagi oke. Nah, ini Rudian Ambarita bilang pas kali katanya. Ih, pas katanya. Jangan gitu juga kali lah, orang lagi khotbah bilang, oh jadi aku jadi kaget lihat tulisannya. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan itu harus ada pengantarnya Bapak Ibu, ya. Biar kita semakin cerdas dan semakin smart dan semakin pintar. Apapun yang kita minta, ya, buatlah yang namanya jeda waktu pengantarnya sampai dua-dua sama-sama sepakat gitu loh, ya. Itu yang kerap kali membuat suami istri itu tidak bisa dekat. Karena dikit-dikit spontan gitu loh. Iya pastor, kalau spontan itu nikmat pastor. Ya ini dia masalahnya ya. Spontan itu bikin deg-deg plus. Ya, udah tahu nggak punya duit, ya udah tahu nggak punya duit, ngotot, maksa, beli.
Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau nggak minjam ngutang. Kalau nggak ngutang kartu kredit. Kalau nggak kartu kredit ya nggak tahu lah ya, apalah itu pokoknya. Kan itu kan jadi deg-deg plus. Amin. Haleluya. Itu jadi deg-deg plus Bapak Ibu. Kita membuat kita nggak bisa tidur. Ya, dikejar-kejar bayangan. Padahal kenikmatannya itu cuma hanya sesaat di awal. Setelah 1 bulan berlalu, berikutnya adalah kesukaran, ya, tekanan, himpitan dan segala-galanya. Nah, kita jangan pakai pola itu Bapak Ibu. Jangan pakai pola itu, ya. Coba kalau ingin mewujudkan sesuatu, diskedulkan dulu. Ya, kalau mau beli sepeda motor tadi ngomong sama suaminya, ya kan, ceritakan pelan-pelan, ya, sampai kesepakatan terjadi. Kayaknya kita sudah butuh motor ya Pak. Udah ada kan satu, ya itu kan buat anak kita kuliah. Tapi kalau saya mau beli sayur, kalau saya naik oplet kayaknya riskan kali. Banyak kulihat penumpang-penumpang itu agak iseng-iseng Pak. Oh ya, wih, suaminya langsung, siapa itu yang iseng-iseng itu? Iya, aku kalau lagi bawa sayuran naik oplet mau pulang itu kayaknya berdesak-desakan, ya kan? Kadang-kadang sebelah kita itu belum mandi dia dari semalam, bau keringatnya itu, aduh pusing aku, asik, ya kan? Haleluya. Suaminya bilang, oh ya udah, kalau kita doa ya. Nah, kasih sedikit gitu loh, bumbu-bumbunya yang enak itu, sampai suami itu merasa sayang, merasa kasihan. Iya ya, kasihan juga istriku belanja di pasar, pulang naik oplet, ya kan? Udah itu berdesak-desakan, sebelahnya itu bau keringat, waduh, pokoknya udah mungkin untung aja nggak sampai blow up gitu ya, nggak sampai muntah gitu loh. Dan kasih waktu. Jadi maka suami kita itu pun ketika dia mengingat perkataan itu, haleluya, dia akan terbayang-bayang terus Bapak Ibu. Haleluya, terbayang-bayang terus. Apalagi kalau suaminya bilang, ya sudah nanti bulan depan kita lihat ya, kalau aku keluar bonusnya, ya udah kita beli. Asik, haleluya. Atau mungkin suami bilang 6 bulan lagi deh, kayaknya 6 bulan lagi aku dapat proyek. Asik, 6 bulan lagi. Sabar Bapak Ibu. Yang penting kan sudah ada schedule dulu nih. 6 bulan lagi pun jadilah. Orang motor itu pun istilahnya tidak harus diburu-buru dan terdesak pada hari itu juga. Nah, kalau seandainya kita punya manajemen doa yang tepat, maka sebenarnya hidup ini aman-aman aja Bapak Ibu. Apalagi Bapak di surga itu, amin, Bapak di surga itu, hari ini kita minta, hari ini pun sebenarnya bisa dia jawab. Tapi sikap kita yang meminta seperti itu kadang-kadang Tuhan pertanyakan gitu loh. Ya kan? Bagaimana kesetiaan kita untuk mengingatkan Tuhan juga. Sama seperti tadi suami bilang ya udah 6 bulan lagi. Ya, lalu dari situ kita mulai menunjukkan respon, ya kan? Menunjukkan respon semakin rajin, ya kan? Semakin interest dengan suami, semakin support dia, ya kan? Kalau dia kerja perhatianmu itu lebih lagi. Jangan minta yang gede tapi perhatian istri nggak ada. Jangan minta lebih kepada suami biar suami lakukan sesuatu yang lebih dahsyat lagi tapi nggak ada bonusnya dikasih sama suami. Ya kan? Nuntut aja bisanya. Kalau nggak dikasih marah-marah, carewetnya itu bukan main. Haleluya. Oke. Nah, jadi ketika kita mulai deal, haleluya, maka kita punya semangat gitu loh untuk mewujudkan mimpi doa kita itu akan dijawab dengan ya kan memberikanlah perhatian gitu loh ya, memberikan semangat ya kan. Hati-hati ya Pak kerjanya, wih haleluya. Begitu istri ngomong hati-hati ya Pak kerjanya, suami bilang iya tenang aja motormu itu pasti nyampe kok. Jangan-jangan janji 6 bulan, ternyata bulan depan diam-diam suami beliin. Nah gitu Bapak Ibu ya. Sama Tuhan juga seperti itu. Kalau kita sudah minta sama Tuhan, jangan minta satu kali langsung kita berharap Tuhan kasih, tapi kita nggak ada action sama Tuhan. Kita nggak tunjukkan bahwa kita itu dekat sama Dia. Kita tidak tunjukkan bahwa kita setia sama Dia. Kita tidak tunjukkan bahwa kita semakin sayang sama Tuhan. Enak aja. Memang Tuhan itu kayak film Aladin. Sekali gosok itu yang namanya ceret kecil itu ya kan, langsung jin keluar. Apa yang kau inginkan hari ini akan kuwujudkan. Enak aja ya.
Haleluya. Kita sama Tuhan nggak boleh begitu Bapak Ibu. Hari ini kita doa, puji Tuhan kalau Tuhan jawab, memang kebutuhan itu mendesak sekali dan Tuhan tahu. Sebelum kita minta pun firman Tuhan berkata, aku telah mengetahui kebutuhanmu. Nah terkadang memang Tuhan jadikan seperti itu. Hari ini kita doa, hari ini Tuhan jawab. Itu sebenarnya sebelum kita doa pun Tuhan sudah berpikir Bapak Ibu. Bahwa memang di depan itu, di depan waktu yang kita akan hadapi, amin. Itu Tuhan sudah tahu bahwa kita membutuhkan banyak sekali contohnya keperluan keuangan. Kenapa kok sekarang ini ya kita belum tahu nih banyak kebutuhan di depan. Tapi Tuhan sudah siapkan, bahkan jauh hari pun Tuhan sudah tahu bahwa kita ini punya keperluan yang banyak tentang keuangan. Kita nggak tahu Bapak Ibu, belum tahu. Lalu minggu ini Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Wah kita bergembira. Amin. Begitu kita sudah dapat berkat itu, mulai muncul gitu ya. Ada anak-anak bilang, "Ma, dari sekolah ma, kita mau adakan wisata ma." Wih, mamanya kaget, kebetulan ini ada duit. Ya kan? Wisata kemana nak? Wisatanya ke Parapat ma. Berapa biayanya? 1 juta. Haleluya. Masih aman gitu ya, masih ada sisa 9 juta lagi, kasih, nih siapin ya, oke, uang sekolahmu sudah dibayar? Belum mah, ini kasih lagi. Tahu-taunya tiba-tiba ada telepon lagi mendering, ya kan, saudara lagi sakit. Roh Kudus bilang, sabar, memang itu berkat itu memang aku kasih sekarang banyak, karena memang aku tahu bahwa kamu ke depan ini banyak sekali pengeluaran. Nah sering kan kita begitu Bapak Ibu, itu hebatnya Tuhan. Sebelum kita minta pun kadang-kadang Tuhan sudah kasih, sudah siapkan. Melebihi dari apa yang kita minta. Tapi kita tidak tahu sebenarnya Tuhan kasih itu persiapan untuk kita melewati ada satu masa atau ada satu fase dalam perjalanan hidup kita. Mungkin dalam 1 minggu, dalam 1 bulan ini penuh dengan pengeluaran Bapak Ibu. Tapi Tuhan sudah siapkan. Tapi jangan sampai kecewa, jangan sampai kecil hati. Tuhan semua yang kau kasih habis Tuhan bulan ini. Ternyata banyak sekali pengeluaran. Loh iya Tuhan sudah siapkan itu kan. Haleluya. Itu memang untuk itu gitu loh. Untuk itu. Ya. Tapi banyak orang yang gak paham. Akhirnya dia mencoba menahan, dia coba simpan, dia coba macam-macam. Ya kan. Akhirnya Tuhan gak bisa percayakan lagi. Haleluya. Nah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, ya orang-orang yang mengerti maunya Tuhan, dia pasti bilang begini, Tuhan ini berkat kok banyak banget. Ini untuk siapa aja Tuhan ini? Haleluya. Ini untuk siapa aja nih Tuhan? Kok banyak banget? Padahal sekarang butuhnya nggak segini, Tuhan kok banyak banget. Haleluya. Kalau kita bisa bertanya seperti ini, Tuhan ini punya siapa ini berkat ini kok banyak banget Tuhan? Wah itu Tuhan suka itu. Kalau ada anak-anak Tuhan punya perkataan seperti itu, punya iman seperti itu, iman yang nekat seperti itu. Haleluya. Maka saya percaya enggak kan hari itu, besok, minggu depan, bulan depan, semakin Tuhan percayakan. Dan itu artinya engkau setia dalam perkara kecil itu Bapak. Itu perkara kecil loh Bapak Ibu. Itu perkara kecil. Kalau kita enggak setia di perkara kecil itu, amin. Bagaimana Tuhan percayakan perkara besar dalam hidup kita. Yang membuat kita sampai gelagapan. Perkara kecil aja kita nggak bisa lulus. Haleluya. Amin. Nah ini di perkara kecil ini termasuk iman yang nekat Bapak Ibu. Ini perkara kecil. Tapi kita nggak sanggup lakukan itu. Kita nggak bisa lakukan itu. Kenapa? Karena kita lebih berpikir kepada diri kita sendiri. Sebenarnya Tuhan mau jadikan kita ini menjadi satu mata air yang penuh membual-bual. Amin, yang penuh dengan kelimpahan. Haleluya. Kalau kita ini bisa dipercaya. Kalau kita ini bisa dipakai Tuhan. Kalau kita ini mengerti rencananya. Kalau kita ini mengerti kehendaknya. Maka Tuhan akan lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Tapi kalau Bapak Ibu langsung berpikir, wah puji Tuhan. Wah ini berkat besar. Langsung Bapak Ibu gembok, langsung Bapak Ibu kunci, langsung Bapak Ibu simpan diam-diam. Maka berhentilah sampai di situ. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Nah, saya ada pernah dapat satu cerita, ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat ya.
Ini pernah saya tonton filmnya, ini karikatur sebenarnya, film kartun. Ya, coba dengarkan baik-baik. Mungkin Bapak Ibu juga pernah baca ini, karena ini sebenarnya cerita lama. Konon ini sebenarnya cerita raja-raja. Cerita raja-raja. Amin. Tapi pernah difilmkan, saya tahu. Tapi saya cari-cari itu filmnya nggak dapat sampai hari ini. Apakah Bapak Ibu pernah mendengarkannya? Apakah Bapak Ibu pernah melihatnya? Kalau pernah, katakan nanti amin. Kalau nggak pernah, katakan puji Tuhan. Ya, kalau pernah katakan amin. Kalau nggak pernah katakan puji Tuhan. Tapi setelah saya cerita ya, haleluya. Jadi adalah satu orang yang mencoba melakukan perjalanan jauh. Ada satu orang yang mencoba perjalanan jauh. Dan perjalanan ini adanya di padang pasir, Bapak Ibu. Ya. Nah, di awal mulanya dia bawa mobil. Di awal mulanya jalan itu lurus terus gitu, jauh sepanjang itu kayak padang gurun Sahara gitu ya. Itu bisa ribuan kilometer padang pasir semua. Ya, dia persiapkan semua minuman bahan bakar semuanya sudah ada tangki-tangkinya. Haleluya. Nah, ternyata ukurannya dia, amin, hitungannya dia itu salah, kepleset hitungannya. Belum sampai dia melintasi yang namanya padang gurun itu, ya, rupanya bensinnya habis. Bensinnya habis. Lalu mobil nggak bisa di starter, mobil nggak bisa dijalanin. Haleluya. Ya, akhirnya mobil itu berhenti di padang gurun itu. Bayangkan Bapak Ibu, tinggal dia sendiri. Dia kebingungan. Minuman pun habis, itu airnya itu sampai habis. Mau nggak mau dia jalan kaki di padang gurun pasir yang panas itu. Ribuan kilometer Bapak Ibu. Amin. Kemudian dalam kehausannya dia berpikir pasti saya bakal mati di sini. Dia mencoba jalan terus Bapak Ibu. Dari jauh dia melihat ada seperti bayang-bayang air di padang gurun itu. Ya kan ada permukaannya kayak air begitu dilihat. Dia udah senang banget Bapak Ibu, senang banget. Dia berlari dengan cepat-cepat menghabiskan tenaganya, mumpung dia belum sampai haus dahaga banget. Ternyata begitu dia kejar, itu tadi yang dia lihat air tadi seperti danau, genangan danau itu tiba-tiba hilang Bapak Ibu. Ternyata yang dia lihat itu adalah Fata Morgana. Bapak Ibu pernah lihat Fata Morgana? Ada yang tahu Fata Morgana? Coba katakan saya tahu Fata Morgana. Fata Morgana itu adalah bayangan permukaan air kayak riak-riak air di padang gurun atau di tengah aspal yang panas. Pernah nggak lihat jalan kaki di aspal yang panas seperti ada air begitu? Itu namanya Fata Morgana. Ya. Nah, jadi tahu Pastor. Oke. Jadi orang ini sudah kesasar, tersesat di padang gurun yang panas itu. Dia sudah haus, dia mulai lemas Bapak Ibu. Nggak ada satupun orang yang tolong dia. Nggak ada satupun orang yang tolong dia. Dia berpikir saya pasti akan mati. Ya, berkali-kali dia lihat ada Fata Morgana, dia kejar, hilang. Ternyata itu cuman uap air yang dibawa oleh angin Bapak Ibu di permukaan padang pasir yang panas itu. Haleluya. Itu uap air yang dibawa angin. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu dia berjalan terus, pokoknya dia berjalan terus mencari solusi. Barangkali ada dataran rendah danau di situ. Tapi dia nggak temukan Bapak Ibu. Nggak temukan. Haleluya. Wow, ini perjalanan semakin menyedihkan. Semakin menakutkan. Haleluya. Nah, di samping perjuangan dia Bapak Ibu, dia pikir, kalau saya memang lewat, ya lewatlah di padang gurun ini. Dan dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan pertolonganmu Tuhan Yesus. Kirimkan seseorang yang menolong saya Tuhan di padang gurun ini. Haleluya. Tolong saya Tuhan, selamatkan saya Tuhan. Itu udah haus, tenggorokannya udah kering Bapak Ibu. Udah air ya. Dia bungkam. Kalau boleh dia bernapas pun pelan-pelan biar uap air di perutnya itu tidak ngebuang air lewat uap yang ada di mulutnya atau di hidungnya. Benar, semakin hari semakin bukan semakin hari ya. Semakin lama semakin lemas dia. Waktu dia berdoa sama Tuhan,
Dia bilang, Tuhan tolong saya. Selamatkan saya Tuhan. Lepaskan saya dari masalah ini. Sambil berjalan dia berdoa Bapak Ibu. Tiba-tiba dia lihat ada di suatu bukit. Bahkan di suatu bukit malah. Bukan di lembah. Di suatu bukit tapi di padang pasir Bapak Ibu. Agak tinggi gitu ya. Haleluya. Dia ada lihat gubuk-gubuk satu Bapak Ibu. Ada lihat gubuk. Seakan-akan itu rumah dulu pernah ditinggali oleh manusia atau penduduk di situ yang sudah tidak ada lagi. Karena rupanya mungkin dulu di situ bisa dikatakan ladang atau apapun itu ya. Ternyata tiba-tiba terjadi kemarau panjang. Haleluya. Dan di situ ada satu gubuk-gubuk. Dan di samping gubuk-gubuk itu ada pompa Bapak Ibu. Ada pompa air. Cekek, 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 cekek. Haleluya. Begitu dilihat gubuk-gubuk itu, dia mulai semangat lagi Bapak Ibu. Dia berjalan ke bukit itu sampai ngos-ngosan. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan itu di film itu Bapak Ibu. Itu saya mau nangis loh. Kalau seandainya saya dalam posisi itu, nggak ada orang yang lihat saya dalam kehausan, saya dalam kelaparan, amin, sudah berjam-jam dia di padang gurun itu. Maut sudah di depan menunggu, mungkin burung-burung nazar itu udah terbang-terbang di atas angkasa itu Bapak Ibu ya, melihat ada manusia di situ yang sudah, sudah gontai, yang sudah lunglai begitu. Haleluya. Ketika naik dia ke atas bukit itu, ke perbukitan itu ada gubuk, memang benar gubuk Bapak Ibu. Lalu di situ dia lihat pompa. Men, dia lihat pompa. Dia pompa-pompa nggak keluar airnya. Aduh, dia bilang, gimana ini pompa ini? Nggak ada airnya. Ya kan dia mau bongkar, dia udah nggak punya tenaga. Dia coba putar-putar Bapak Ibu. Dia pompa-pompa begitu. Amin. Dia nggak keluar airnya. Dia langsung lemas, terduduk begitu, udah gak bisa ini lagi karena dia mulai pompa begini, tenaganya udah gak ada air. Haleluya. Pas lagi dia nyandar Bapak Ibu, udah pasrah begitu, udah pasrah. Pas nyandar dia begitu, karena pompa tangan itu tidak bisa mengeluarkan air. Tiba-tiba dia menoleh di bawah dari pompa itu ada satu botol air. Haleluya. Ada satu botol air Bapak Ibu. Haleluya. Ditutup rapat di bawah pompa itu. Wih, dia langsung seger banget Bapak Ibu. Seger banget. Haleluya. Seger banget. Dia lihat bersih air di botol itu. Wah, dia mau minum Bapak Ibu. Dia mau minum. Tapi waktu dia buka tutup botolnya itu ada satu kertas di dalamnya kecil, tulisannya Bapak Ibu tahu nggak? Jangan minum air putih ini. Jangan minum air putih ini. Kalau kamu mau selamat, tuangkan air itu ke pompa itu. Haleluya. Sebuah tantangan besar Bapak Ibu. Tuangkan air itu ke pompa itu. Bapak Ibu tahu maksudnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Coba kasih respon dulu. Dia baca tulisan di situ. Iya, agam-manggam memancing. Haleluya. Tahu Pak katanya. Sekarang pertanyaan buat kita, kalau seandainya itu kita dalam kondisi begitu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Mengikuti tulisan itu atau Bapak Ibu minum? Coba Bapak Ibu. Kita tahu memang maksudnya itu untuk memancing air itu. Apakah kita tahu bakal bisa segitu untuk memancing air itu? Coba kita dalam posisi itu Bapak Ibu. Pertaruhannya. Kita lagi kehausan bahkan di ujung kematian itu. Amin. Haleluya. Wow. Amin. Kalau seandainya dia minum, dia segar, dia semangat. Tapi air segitu itu sampai berapa kilo dia bisa jalan sudah haus lagi. Dengar Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ketika dia membaca tulisan itu,
dua dilema yang nempel di kepalanya. Amin. Saya ikuti tulisan ini atau saya minum aja. Karena dia udah kering banget. Ibu Mulyani bilang, mengikuti tulisan, pastor. Ya, kita yang dalam kondisi sehat dan nyaman sih mungkin akal kita jadi sehat juga ya. Tapi kalau kita dalam kondisi benar-benar seperti orang itu, di kerongkongan sudah nggak ada air, nggak ada air, badan sudah lemas. Amin. Kan itu kan yang sering sekali membuat kita nggak pernah mengerti berkat yang berikutnya kan. Kalau kita sekarang menjawabnya pintar-pintar, betul, tepat yang Bapak Ibu bilang. Ikuti tulisannya. Masukkan air itu untuk mancing, betul. Tapi berapa kuat kita untuk lakukan itu Bapak Ibu dalam hidup kita. Coba kita jujur-jujuran. Ketika kita lagi kurang, ketika kita lagi pas-pasan, ada berkat kecil di situ. Tuhan bilang, kasih berkat itu ke gereja. Berikan berkat itu kepada pendetamu. Sanggup enggak Bapak Ibu? Tuhan, aku mau bayar uang sekolah anak Tuhan. Aku mau bayar uang kuliah anak Tuhan. Tuhan bilang serahkan ke gereja. Ada tulisan, diberkatilah engkau. Amin. Yang memberkati rumah Tuhan. Bagaimana pertimbanganmu Bapak Ibu? Diberkatilah engkau dengan kelimpahan dari seberang pulau. Bawalah korban ucapan syukur persembahan atau perpuluhan ke rumahku. Agar ada makanan di sana. Seakan-akan lebih mendahulukan gereja ketimbang pribadi. Haleluya. Ini sebuah tantangan iman Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu jawab benar semua benar semua. Ikuti tulisan itu. Untuk mancing. Betul. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Sebuah pengorbanan besar untuk memperjuangkan sebuah kehidupan, kemenangan. Kadangkala harus berani bayar harga. Kadangkala harus berani bayar harga Bapak Ibu. Saya menonton film itu saya benar-benar ya ditemplak sama Tuhan. Oh my God. Ternyata iman itu seperti itu rupanya. Ternyata iman itu seperti itu rupanya. Lalu ketika saya teruskan nonton film itu. Orang yang tadinya sudah mau mati itu mengikuti betul tulisan itu Bapak Ibu. Ternyata itu pesan singkat itu adalah jalan keselamatan. Ternyata pesan singkat itu jangan sampai diabaikan. Ternyata tulisan itu adalah jalan keluar untuk engkau bisa selamat bertahan hidup. Haleluya. Tapi banyak sekali kita lebih mendahulukan diri kita kan. Maksudnya ya ego kita lebih kuat kan gitu maksudnya. Padahal cara Tuhan untuk menyelamatkan kita, kadangkala Tuhan pakai cara itu Bapak Ibu. Serius. Kadangkala Tuhan bawa kita di level iman seperti itu, iman yang nekat, iman yang gila-gilaan itu. Amin. Makanya banyak orang gak pernah alami pertolongan dan mujizat Tuhan karena dia tidak bisa melangkah ke iman yang nekat itu, iman yang gila-gilaan itu. Ketika orang itu sudah mendekati kematian, justru dia pertaruhkan yang sebotol itu. Dia ikuti tulisan itu. Kalau tidak, pasti mati dia. Karena itulah air yang segitu, itulah yang akan menyambung nyawanya. Haleluya. Amin. Di tulisan di bawahnya bilang begini. Nanti kalau engkau sudah puas, masukkan lagi air yang kau pompa itu ke dalam botol itu untuk orang lain. Bayangkan Bapak Ibu. Ada pesan di bawahnya, nanti kalau engkau sudah tertolong, isikan lagi ya air di botol itu, tutup rapat-rapat dan taruhlah di bawah di tempat ini tadi. Haleluya.
Haleluya. Dengar Bapak Ibu, dia ingat tulisan itu, lalu dia isi. Dia iman yang nekat. Aku percaya dengan perkataan ini. Kenapa sampai botol itu ada di bawah? Itu adalah petunjuk untuk bisa mendapatkan mujizat. Itulah perkataan Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Pak Nelson buat berkatnya. Itu petunjuk untuk membuka tingkap-tingkap di langit. Itu petunjuk untuk membuka pintu gerbang yang berabad-abad yang terkunci itu Bapak Ibu. Masalahnya banyak orang gak sanggup, gak lulus di situ. Ini serius. Tidak sanggup melewati iman yang nekat, iman yang gila-gilaan itu. Gentar, gak percaya sama firman Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, kalau engkau bisa pegang perkataan Tuhan. Dia Allah, dia sumber kehidupan. Kalau manusia aja ketika kita pegang perkataannya tidak bisa mengelak, apalagi Tuhan. Lalu orang yang sudah di ujung kematian itu dia isi Bapak Ibu. Dia isi air itu, dia bertaruh iman di situ. Kalaupun aku nggak berhasil Tuhan, sudahlah. Aku percaya dengan kata-kata ini. Ternyata setelah dia isi Bapak Ibu sampai satu botol habis, dia tutup itu pompa, lalu dia mulai memompanya. Keluarlah air yang membual-bual. Dia masukkan air segini. Dia dapatkan air bergalon-galon Bapak Ibu. Sampai dia mandi di situ. Sampai dia bermain-main berjam-jam di situ. Air itu gak habis-habis. Dia pompa, tenaganya tambah kuat. Dia pompa air sampai terus membasahi padang gurun itu. Hanya gara-gara air segini Bapak Ibu. Lalu dia berlari-lari ke mobilnya Bapak Ibu. Kemudian dia ambil jerigen-jerigen kosong tadi itu. Dia isi dengan air yang penuh yang banyak Bapak Ibu. Wah dia isi. Haleluya. Amin. Pesan terakhir. Sebelum dia tinggalkan gubuk-gubuk itu. Isilah air kembali sebotol tadi. Sebelum kau tinggalkan. Tutup rapat. Taruh di bawah itu. Barangkali ada orang lain lagi nanti yang lewat. Mengalami masalah ini. Dan mereka diselamatkan. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari ilustrasi ini tadi? Bukankah ini sebenarnya nasihat iman yang harus kita lakukan? Iman yang nekat itu kadang-kadang ketika kita patuh, amin. Kadang-kadang kita taat dengan firman Tuhan. Kadang-kadang kita mempertaruhkan sedikit bagian kita. Kalau engkau percaya, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita Bapak Ibu. Haleluya. Baik, coba kita ambil ya beberapa pengajaran aja dari ayat ini. Sekalipun saya tidak menyampaikan ya firman-Nya, Bapak Ibu saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Coba kita baca Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Iya, Ibu Mehwa sudah catat ya. Haleluya. Oke, ya saya bacakan buat kita semuanya. Praise the Lord God. Ayat yang kedua, karena itu, perhatikan ya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Haleluya. Ini yang saya bilang. Ya, di dalam rumah tangga pun seperti itu Bapak Ibu. Iman yang nekat itu juga ada level-levelnya. Ada level pribadi, ada level keluarga. Kalau mau keluargamu mengalami terobosan 2026 ini, amin, maka 2026 ini suami, istri, dan anak-anak harus satu tujuan. Suami, istri, dan anak-anak harus satu visi. Suami, istri, dan anak-anak harus satu iman. Satu tujuan, satu visi, satu iman. Haleluya. Amin. Makanya firman Tuhan berkata Bapak Ibu, jika 2-3 orang bersehati di dalam namaku,
maka apa saja yang mereka minta dan doakan, aku akan berikan. Jika, haleluya. Dan ternyata Bapak Ibu, kata jika itu tidak mudah. Tidak mudah melakukannya. Jika 2-3 orang bersehati di dalam namaku, maka apa saja yang mereka minta dan doakan, aku akan berikan. Haleluya. Amin. Ini yang membuat selama ini rumah tangga kita itu tidak mengalami pemulihan, tidak mengalami terobosan, tidak mengalami mujizat Tuhan. Amin. Terobosan tidak terjadi, mujizat tidak terjadi, malah yang banyak muncul adalah pertengkaran. Yang banyak muncul adalah pertikaian. Yang banyak muncul adalah perselisihan. Dan akhir daripada itu semuanya, akhirnya adalah kehancuran dan perceraian. Dari mana sih awalnya muncul perceraian dan kehancuran? Karena tidak adanya kesehatian, Bapak Ibu. Karena tidak adanya kesepakatan. Karena tidak adanya satu iman. Haleluya. Amin. Kenapa kok tidak terjadi kesepakatan? Kenapa tidak pernah terjadi yang namanya satu iman? Haleluya. Karena yang satu itu berjalan di dalam Tuhan, yang satunya tidak. Karena yang satunya itu ingin menang sendiri, yang satunya suka mengalah. Enggak pernah dua-dua bagaimana caranya biar kita sepakat. Sama seperti yang saya katakan tadi, ilustrasi yang pertama tadi, ya ketika istri ingin minta motor. Dia butuh motor betul. Tapi bagaimana caranya biar motor itu bisa turun dan bisa datang nyampe dan misalnya tiba di rumah. Maka istri itu harus, amin, dia harus mendekat kepada suaminya. Kemudian dia harus mengambil hati suaminya. Dan apa yang dikatakan suaminya dia harus terima. Amin. Bahkan dia harus menunjukkan kasih setianya kepada suaminya. Sehingga agar suaminya mengingat terus apa yang dia inginkan. Haleluya. Ini yang penting. Mempersatukan visi, mempersatukan tujuan, mempersatukan iman memang tidak mudah Bapak Ibu. Yang lebih parahnya lagi adalah kalau suami merasa dia sudah tahu Alkitab. Yang lebih parah lagi istri merasa bahwa dia lebih tahu lagi tentang Alkitab. Karena apa? Karena mungkin suaminya nggak pernah ke gereja, istrinya rajin ke gereja. Maka istri merasa bahwa dia lebih rohani. Ketika dia mulai berhadapan dengan suaminya, amin, yang terjadi adalah kesombongan rohani. Kesombongan rohani. Karena untuk menunjukkan bahwa kita lebih dekat dengan Tuhan bukan dengan kata-kata. Makanya di kitab Efesus, hai istri-istri, amin, tunduklah kepada suamimu, amin. Dan bukan karena dengan perkataanmu engkau bisa memenangkan suami. Tapi dengan perbuatan. Harusnya kalau kita semakin kenal dengan Tuhan, harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan, akan dibuktikan dengan perbuatan-perbuatanmu, bukan omonganmu. Berapa banyak istri yang paling rajin ke gereja, bahkan 1 minggu bisa 7 kali dia ke gereja. Tapi tidak menunjukkan perubahan dalam perbuatannya. Tidak menunjukkan perubahan di dalam sikapnya. Tapi mencoba menginjili, bahkan menantang suaminya dengan kata-kata. Bahkan membawa ayat-ayat Alkitab. Makanya suami-suami marah. Memang cuman kamu yang kenal Tuhan. Memang cuman kamu yang paling tahu Alkitab. Haleluya. Amin. Bukti daripada orang-orang yang mengerti kebenaran, dekat dengan Tuhan, berubah sikapnya. Berubah. Kalau engkau bisa berubah sikapmu, sifatmu, maka suamimu pun akan merasa ada something yang terjadi di dalam dirimu. Maka suamimu pun yang tadinya keras, dia bisa menghormati istrinya. Kenapa? Karena sikap istrinya mulai melembut. Apa yang dikatakan suaminya, dia dengerin. Suaminya jadi malu dengan dirinya sendiri kalau suaminya ngomong keras. Karena ternyata dia lihat istriku sekarang mulai suka diam, manis, nurut, patuh, layani suami. Suaminya jadi malu sendiri. Bahkan kalau yang tadinya suaminya suka bikin dosa, dia tertuduh, aduh aku jahat sekali dengan istriku. Padahal istriku itu baik, setia.
Sekalipun sebenarnya istriku tahu bahwa aku ini laki-laki, maaf kata ya, blank check itu ya. Tapi istriku tetap melayani aku. Amin. Lama-kelamaan suamimu itu malu dengan dirinya sendiri. Malu. Bahkan kalau di luar sana suamimu itu suka jajan pun, amin. Haleluya. Pasti dia akan tertuduh dengan istrinya. Begitu dia pulang, istrinya menyapa. Amin. Dia layani dengan baik. Amin. Itu suaminya malu dia. Itu yang kerap kali Bapak Ibu terjadi. Tidak adanya satu visi, satu iman, satu pikiran. Maka berkat-berkat itu tidak akan datang Bapak Ibu. Haleluya. Yang terjadi adalah pertengkaran. Sama-sama ingin menang sendiri. Ya. Maka suamimu itu ketika melihat perubahan di dalam istri, perkataan istri berubah, sikapnya berubah, penampilannya juga berubah, yang dulunya itu enggak istilahnya out-outan, yang dulunya itu berantakan, yang dulunya itu pokoknya kan udah menikah lah, udah punya anak lah, enggak usah pakai acara-acara rawat-rawat badan, enggak usah pakai acara bersih-bersih lah, enggak usah pakai acara rapi-rapi lah, dan sekarang karena sudah rajin ibadah, dia mulai menata kembali hidupnya, dia segar kembali. Suaminya pun bilang, wih istriku ini makin lama makin cantik aja. Amin. Apalagi pelayanannya sempurna. Apalagi istri itu tetap menunjukkan kasih setianya. Wih, suami itu pasti nangis di dalamnya. Kalaupun dia sudah melakukan dosa, pasti dia bertobat Bapak Ibu. Bertobat. Haleluya. Amin. Begitu juga suami-suami. Ketika kalau sudah lihat istri berubah, maka suami-suami juga berpikir, aku nggak mau juga ketinggalan. Kalau istriku bisa dirubah sama Tuhan, dulunya dia cerewet, menang sendiri, egois, suka berantem, sekarang tidak. Aku malu kalau tidak berubah. Tidak mungkinlah istriku sekarang sudah naik kelas dalam rohani, aku masih tinggal kelas. Aku harus naik juga. Amin. Harus terjadi terobosan, itu yang namanya iman yang nekat Bapak Ibu. Ya, iman yang nekat, bukan iman kebablasan. Merasa tahu Alkitab, merasa tahu firman, apalagi dengar khotbah. Itu kan khotbahnya Pastor Daud kan bagus-bagus. Mulai pakai yang namanya nama Pastor Daud untuk nyerang suami, untuk nyerang istri. Jangan Bapak Ibu. Amin. Ketika pengajaran ini pun Bapak Ibu terima, maka bilang sama Tuhan, lembutkan hatiku. Lembutkan hatiku Tuhan agar aku bisa berubah. Amin. Haleluya. Sebab perubahan bukanlah sebuah perubahan kalau tidak perubahan itu terjadi. Jangan bilang aku sudah berubah. Jangan bilang aku sudah move on. Sementara orang-orang di dekatmu belum merasakannya. Bahkan sering sekali dari mulut kita juga bilang gitu, kita tunjuk pasangan kita. Kamu itu nggak move on 2026. Nggak berubah-berubah kamu. Move on dong, move on. Gitu kan. Sampai berani kita katakan seperti itu kepada pasangan kita. Bagaimana pasangan kita mau bisa move on, sementara yang ngomong orang lain untuk move on nggak berubah juga, nggak terjadi perubahan. Anak-anak nggak ngelihat perubahan terhadap bapaknya. Istri tidak melihat perubahan terhadap suaminya. Bagaimana istri sama anak-anak bisa berubah? Tidak bisa dong. Amin. Kalau kita mau ingin orang lain berubah, maka yang pertama kali berubah itu adalah saya. Coba tuliskan, saya berubah. Jangan paksa dan tuntut pasanganmu untuk bertobat. Jangan paksa dan tuntut pasanganmu untuk berubah, sementara dirimu sendiri tidak mau bertobat. Yang pertama kali yang harus bertobat adalah saya, bukan suamiku. Bukan anak-anakku. Bukan siapa-siapa. I am the first time. Akulah yang pertama. Amin. Karena itu firman Tuhan bilang, sebagaimana engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, maka perbuatlah demikian kepada mereka. Kalau engkau ingin suamimu baik kepadamu, maka berbuatlah baik kepadanya. Amin. Dan itu artinya kalau engkau ingin keluargamu bertobat, suamimu bertobat, istrimu bertobat, yang pertama kali bertobat katakan saya. Haleluya. Amin. Jadi jangan ngikutin, suka dengar khotbah,
Aku kalau khotbah Pastor Daud ini nggak berkedip mata saya. Ya, leher saya kalau boleh nggak usah miring, tatap layar terus. Saya nggak mau kelewatan sedikit pun kata-katanya. Wih, keren banget, haleluya. Tapi nggak ada efeknya, nggak ada ngaruhnya. Amin. Tidak ada pengaruhnya juga. Untuk apa Bapak Ibu dengar-dengar khotbah sebagus apapun? Amin. Cuman enak di telinga doang, masuk kiri keluar kanan. Untuk apa? Harusnya satu kali dengar khotbah saja pun itu sudah membawa pengaruh, membawa terobosan, membawa perubahan. Itu baru keren. Tidak berkedip kata Mehua. Ya, jangan sampai nggak kedip nanti ya, nanti matanya jadi nggak bisa melotot. Aduh, Mehua pakai kacamata Mehua, biar orang lain nggak lihat bahwa Mehua tuh nggak kedip-kedip ya. Haleluya. Yang orang Bandung ngeledek aja taunya pada bilang lah gitu-gitu ya. Itulah itu ya. Hari ini ya dicubit sama Tuhan ya. Semoga kita dicubit sama Tuhan. Haleluya. Ya, ini iman yang nekat Bapak Ibu. Iman yang nekat. Jadi sama seperti yang tadi ilustrasi itu pun, sebotol air itu kita korbankan. Yang harusnya buat kita kasih, amin, kesempatan untuk orang. Ternyata itulah yang menyelamatkan kita. Saya mau bilang kalau istri-istri mengalah, bukan mengalah karena salah, bukan mengalah juga untuk dosa, tidak. Tapi mengalah itu merubah dirimu, itu mengalah maksudnya. Ya, bukan karena suami jahat kita ngalah akhirnya kompromi dengan dosa, bukan itu maksudnya. Kata mengalah itu aku dulu yang berubah Tuhan. Aku dulu Tuhan Yesus yang harus menjadi contoh dan teladan. Kalau otot-ototan, siapa lu siapa gua, lu harus nauin gua. Yang sebelahnya juga bilang begitu, you juga harus nauin gua. Amin. Maka yang terjadi adalah pertengkaran terus. Tapi coba ubah sedikit kata-katanya. Aku harus nauin kamu. Aku harus belajar nauin suamiku. Maka suamimu pun akan bilang, aku juga harus belajar nauin istriku. Tadinya jauh, jadi dekat Bapak Ibu. Tadinya jauh. Aku harus nauin istriku. Aku harus nauin suamiku. Terus, aku harus nauin, aku harus nauin, aku harus nauin, aku harus nauin. Haleluya. Semakin hari semakin rapat. Kalau engkau merasa engkau benar sendiri, pasanganmu salah terus di matamu, saya yakinkan keluargamu gak berbahagia sekalipun kau kaya. Saya pastikan rumah tanggamu sedang di dalam perjalanan padang gurun sekalipun engkau hidup berkelimpahan. Amin. Ini pasti. Engkau tidak merasakan kebahagiaan di dalam keluargamu. Karena engkau merasa benar sendiri, engkau menang sendiri. Amin. Apalagi kalau engkau merasa bahwa engkau yang punya penghasilan lebih banyak dari pasanganmu, maka engkau merasa berkuasa sekalipun tidak pantas dan tidak patut. Haleluya. Kalau engkau tidak mau turun sedikit, mengalah. Aku yang harus berubah Tuhan. Aku rindu rumah tanggaku, keluargaku ini diberkati, bukan hanya diberkati finansial, tapi diberkati dalam hubungan suami istri. Amin. Aku merindukan Tuhan Yesus cinta yang pertama, cinta mula-mula dulu. Aku merindukannya Tuhan sudah sekian lama, bertahun-tahun bahkan. Aku tidak merasakan sentuhan cinta dan kasih sayang yang dulu pernah kunikmati. Kenapa? Karena egois. Bagaimana mungkin Bapak Ibu hubungan suami istri bisa Bapak Ibu rasakan dengan luar biasa sementara ada ganjalan sedikit di hatimu? Sepertinya engkau melakukan dengan terpaksa, bukan? Sepertinya engkau sedang melakukan cuman hanya sekedar kewajiban, bukan? Tapi tidak engkau nikmati dalam batinmu itu. Haleluya. Engkau tidak rasakan kenikmatan itu Bapak Ibu. Engkau tidak rasakan yang namanya, amin, situasi yang membuat engkau merasa puas. Why? Karena di hatimu dan di hati pasanganmu ada celah, ada gap yang membuat engkau tidak bisa menikmati itu. Lakukan sih lakukan, tapi cuma sekedar kewajiban.
Lakukan sih, lakukan. Cuman hanya sekedar rutinitas saja. Kalau engkau masih punya jarak, punya celah, kau lakukan itu. Engkau sebenarnya sedang melakukannya dengan terpaksa. Makanya ada banyak sekali kan, suami istri akhirnya mengambil jalan pintas. Menikmati sebuah cinta terlarang. Yang bisa dia nikmati benar-benar secara lahir dan batin. Kenapa? Karena di rumahnya dia tidak dapatkan itu. Ini serius Bapak Ibu. Kalau engkau ikuti teladan ini, saya yakin bukan karena kekayaan itu engkau berbahagia. Bukan karena kelimpahan itu engkau menikmati kebahagiaan itu dalam rumahmu. Tidak. Bukan karena harta itu. Tetapi ketika suami istri satu visi. Amin. Satu tujuan. Satu iman. Apapun keadaannya. Mereka pasti bisa menikmati. Bahkan kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Tuhan suka dengan rumah tangga yang rukun. Tuhan suka dengan rumah tangga yang solid. Tuhan suka rumah tangga yang akur. Tuhan suka rumah tangga yang damai sejahtera. Iblis yang gak suka. Jadi kalau dalam rumah tanggamu tidak ada kebahagiaan, dipastikan iblis ada di sana. Kita baca ayat yang ketiga dari Filipi 2 tadi. Ayat yang ketiga. Biar Bapak Ibu semakin dicubit sama Tuhan. Amin. Karena anak yang dicubit itu udah dinasihati berkali-kali nggak mau dengar, dicubit pipinya. Tapi cubit sayang ya. Ayat yang ketiga dari Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu artinya aku harus nawin kamu. Halo, itu artinya aku harus nawin kamu. Belajar saling menyenangkan. Belajar saling, amin, menyukai. Kayaknya aku langsung kangen, kerasa kehilangan kalau nggak lihat istri, amin, dalam 1 jam. Suami itu kalau begitu, dia dimanapun dia kerja, pasti dia ingat istrinya terus, telepon terus istrinya. Istri juga begitu. Amin. Karena ingin memberikan yang terbaik. Haleluya. Ngangenin. Makanya kalau sudah model begini, haleluya, apapun rayuan gombal, rayuan maut di luar sana, maka suami akan bilang begini kalau diajak sama teman-temannya nongkrong. Sorry ya bro, aku langsung pulang aja. Kenapa? Ini masih jam 5, jam 6 udah pulang buru-buru lu. Iya, aku kayaknya lebih asik di rumah. Kenapa memang di rumah? Iya, karena kalau aku di rumah, istriku tuh selalu bikin aku jadi raja. Keren banget, keren banget. Iya, kalau aku di rumah itu istriku selalu aku bikin aku itu jadi raja. Pulang di depan pintu aja disambut. Amin. Begitu nyampe di ruang tengah, mandi dulu Pak. Makanan sudah disiapkan. Maka suami-suami gak akan pernah dirayu, tidak akan mempan dirayu sama perempuan sehebat apapun. Tidak pernah dirayu, gak bisa dirayu. Pasti dia akan bilang, engkau kalah dengan istriku. Engkau cuman hanya mau duitku doang kan? Istriku sekalipun aku gak bawa duit, tetap dia layani aku suaminya. Keren banget Bapak Ibu. Keren. Begitu juga istri-istri, kalau dia diperlakukan sama suaminya. Diajak temannya nongkrong pulang kerja atau dari manapun, istrinya bilang, sorry ya teman-teman, sorry ya dak, sorry ya kakak, nggak ikut lu, enggak deh aku pulang aja. Kenapa kok buru-buru banget pulang? Udah refresh dulu lah, di rumah kan capek. Oh siapa bilang? Saya pulang buru-buru itu kenapa? Karena ketika aku pulang, aku disambut suamiku dan aku dijadiin ratu di rumah. Setiap kali aku pulang, suamiku menyambut aku hangat.
dengan ciuman di kening sekali. Amin. Bahkan kami masak sama-sama, kami beresin sama-sama. Dan suamiku jadikan aku ratu di rumah. Anak-anakku dinasehati untuk selalu hormati mamanya. Mama sudah capek loh. Yuk beresin semuanya. Kasihan sama mama ya, biar mama bisa istirahat. Wih, keren banget Bapak Ibu. Keren banget. Haleluya. Amin. Ini yang namanya satu tujuan. Bukan tujuannya biar kaya, bukan. Tapi suami istri itu sama-sama punya perasaan, sama-sama satu punya visi, sama-sama satu punya iman Bapak Ibu. Ketika sama-sama mengatakan aku harus nawin kamu, maka pasanganmu pun juga akan berkata aku harus nawin kamu. Maka semakin dekatlah suami istri itu. Sekalipun sudah usianya 60-70 tahun, tetap romantis. Tetap romantis. Haleluya. Kalau istri lagi pulang, lagi pergi, mungkin ada pelayanan atau jalan-jalan, suaminya pasti kehilangan. Kok istriku lama banget sih pulangnya? Ayo dong, pulang dong sayang, aku kangen sama kamu. Keren banget. Sebenarnya Alkitab ini luar biasa. Kitanya yang gak pernah ngerti, gak pernah tahu. Amin. Kitanya yang bodoh. Makanya kita belajar Bapak Ibu, kalau engkau ingin merindukan hal seperti ini, amin. Ini bukan masalah, sorry ya Esther, ini bukan hanya masalah ideal atau tidak ideal, tapi pengertian iman, pengertian firman yang diaplikasikan setiap waktu. Makanya firman Tuhan sudah bilang, sebagaimana engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Kalau engkau ingin dapat balasan-balasan baik, respon baik dari orang lain, apalagi dari pasanganmu, maka lakukanlah yang the best dulu. Senangkan dia, amin, tinggikan dia, muliakan dia sebagai pasanganmu. It's no problem. Kalau engkau bisa lakukan itu di rumahmu, kalau engkau bisa wujudkan itu dalam rumah tanggamu, maka engkau bisa itu lakukan untuk Tuhan. Haleluya. Makanya banyak orang kan gagal paham. Haleluya. Terlihat rohani Bapak Ibu, berdiri di gereja, memimpin puji-pujian, tapi Bapak Ibu itu cuma terlihat malaikat di mimbar doang, tapi di rumahnya aduhai. Haleluya. Amin. Mungkin anak-anaknya bilang, kalau ditanya, Dek, mamamu bagus ya pelayanan nyanyinya ya. Yo, itu di gereja doang tante. Tapi kalau di rumah, cerewet kali tante. Malam-malam mama telus, malam-malam telus tante. Banyak orang yang begitu. Terlihat penampilannya, wih keren. Nyanyinya itu, haleluya. Sampai 7 oktav Bapak Ibu. Orang yang mendengar merinding, merinding Bapak Ibu. Haleluya. Tapi orang-orang di sekitarnya justru tunduk, gak berani lihat. Bapak sama anak lihat-lihatan gini, gimana nih? Atau mungkin istri sama anak-anak lihat bapaknya lagi tugas, gimana nih? Haleluya. Amin. Jadi jelas ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan dengan demikian saya katakan kepada kita semuanya, bagaimana engkau bisa care dengan tetanggamu, bagaimana engkau bisa care dengan orang lain di luar sana, kalau di rumah tanggamu nggak beres dulu. Makanya orang berharap banyak dengan orang yang terlihat kaya ya. Tapi ternyata nggak bisa diharapin. Kenapa? Bagaimana mungkin orang seperti itu sekalipun dia kaya raya bisa ngerti tetangganya, bisa ngerti pelayanan dan mau berkorban. Tapi dia nggak bisa lakukan. Kenapa? Karena dia sendiri keluarganya aja nggak bisa menikmati sebuah kebahagiaan. Kalau rumah tanggamu sudah beres dulu, amin, maka engkau dengan mudah untuk jadi berkat di luar sana. Karena engkau merasa keluargaku udah bahagia. Amen. Very, very wonderful. Maka ketika ada orang mungkin kasih usulan atau gereja mungkin sedang membuat satu program rumah tangga yang model begini, langsung aku yang lebih dulu. Kenapa? Karena keluarganya udah beres. Sekalipun dia bukan orang kaya.
Tapi coba Bapak Ibu buktikan, bawa taken list, datang ke rumah orang kaya, rumah tangganya berantakan. Pasti dia bilang, tunggu dulu lah Eda ya. Mobil BMW, Mercy di depan semuanya. Haleluya. Amin. Coba ajukan usulan itu. Entar dulu ya Eda ya. Kenapa? Bukan dia nggak bisa ngasih, tapi rumah tangganya nggak beres. Mereka belum terpuaskan. Haleluya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kalau satu keluarga itu sudah diberkati Tuhan, maka mereka nggak disuruh, nggak ada taken list pun, mereka suka memberi. Kenapa? Kami sudah berkecukupan, Pastor. Kami benar-benar sudah diberkati. Anak-anak kami jadi berhasil semuanya. Usaha kami pun lancar, Pastor. Kami benar-benar berbahagia, Pastor. Serius. Sekalipun usaha kami kecil-kecilan, cuman warung sampahnya, Pastor. Cuman warung sampah. Tapi kami merasa benar-benar berkat itu ada. Kami benar-benar merasa Tuhan itu ada di tengah-tengah kami. Karena saya sama istriku ini kami benar-benar sehati, sepakat, seiman, Pastor. Anak-anak kami pun mereka tidak kekurangan berkat. Bahkan mereka berikan juga gaji mereka kepada kami. Anak-anak kami nggak merasa kekurangan, Pastor. Makanya buat apa ini berkat ini? Kami bingung Tuhan, ini buat apa? Buat siapa Tuhan Yesus? Makanya kami pun harus lepaskan berkat itu. Keren. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau kita berharap dengan orang yang kaya tapi itu mereka tidak mengalami kebahagiaan itu. Urungkan niatmu. Kadang-kadang orang yang miskin yang suka memberi. Kenapa? Karena dia bilang dalam hatinya, untuk kebutuhanku besok aku yakin Tuhan sudah siapkan. Keren banget. Keren. Haleluya. Ini serius Bapak Ibu. Serius. Haleluya. Ya. Ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Wis, tambah dicubit. Nggak pintar-pintar juga. Sebenarnya tujuannya ini bukan urusan memberi, tapi tujuannya biar kita diberkati dengan kelimpahan. Ingat tadi ya, gara-gara sebotol kecil air itu dipertaruhkan. Amin. Dia masukkan ke pompa itu. Begitu dia pompa, cekrek, itu air yang membual. Sekali keluar lebih dari 20 botol. Dia pompa lagi, keluar lagi lebih dari 2 botol. Oh, haleluya. Cuman mancing 1 botol. Itu pun pesan terakhir. Kalau engkau sudah merasa cukup katanya, isikan lagi di botol itu ya, air, agar orang lain nanti kalau lewat jalan ini, mereka bisa diselamatkan. Bayangkan Bapak Ibu. Amin. Artinya semua yang ada padamu itu, dengar baik-baik. Di dalamnya itu, untuk keselamatan orang lain. Bukan dirimu sendiri. Makanya di ayat yang keempat ini berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini juga berlaku kan untuk suami istri. Haleluya. Istri-istri janganlah memikirkan kepentingannya diri sendiri. Sepatu ganti 20 pasang di rumah. Sendal 3 pasang. Sepatu slop 3 pasang. Sepatu high heel 3 pasang. Amin. Belum lagi sesuai dengan baju-baju pestanya, yang hijau sepatu hijau, yang merah sepatu merah, yang kuning sepatu kuning, yang hitam sepatu hitam. Haleluya. Sementara suamimu sepatu udah 10 tahun itu terus, bahkan sobek di ujungnya itu terus, nggak pernah bergeming bilang, "Pa, belilah sepatumu yang baru." Biar sepadan kita kalau kita berjalan. Ini nggak pernah bergeming lihat sepatu suaminya. Haleluya. Bahkan nggak disemir puluhan tahun. Haleluya. Masih nggak bergeming juga. Amang bisa aja. Loh, coba dong, ya kan? Apakah ini sembarangan ngomong? Bukankah ini ayat firman Tuhan? Serius Bapak Ibu. Ini ada satu pesan khusus ya. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kadang-kadang anak-anak itu bisa nggak dekat sama bapaknya. Garis bawah ini ya. Kadang-kadang anak-anak itu nggak bisa dekat sama bapaknya. Bahkan tidak romantis sama bapaknya.
Karena bapaknya nggak pernah kasih uang. Karena anak-anak merasa yang kasih uang jajan itu mamanya. Karena anak-anak merasa yang kasih uang sekolah itu mamanya. Karena anak-anak merasa yang kasih uang jajan kalau belanja itu mamanya. Anak-anak nggak pernah tahu kalau uang yang dipegang mamanya itu dari bapaknya. Makanya anak-anak itu punya jarak sama bapaknya. Kenapa saya bilang tadi kepentingan diri sendiri? Ibu-ibu merasa dia jadi pahlawan di dalam rumah tangganya, di depan anak-anaknya, padahal pahlawan yang sesungguhnya adalah suamimu. Dengar baik-baik, kalau mau kau berbahagia, bawa dan tinggikan suamimu itu. Ketika engkau mau kasih uang jajan sama anak-anak, bilang, ini uang bapak ya. Ini papa yang kasih, bukan mama. Ini papa yang cari uang ini. Sampai anak-anakmu lihat bapaknya, dia nangis. Catat baik-baik. Haleluya. Makanya anak-anak sama bapaknya itu jarang sekali bisa punya hubungan. Kenapa? Karena anak-anak kepahitan, setiap kali minta nggak punya uang. Karena apa? Karena semuanya sudah diatur sama istri. Dan istri tidak pernah berbisik di telinga anak-anaknya. Semua yang kau makan, semua yang kau nikmati, bahkan kita bisa makan di hotel, makan di restoran, ini uang bapakmu nak. Bapakmu banting tulang. Lihat kulitnya hitam, keriput, seperti nggak kerawat. Semuanya karena kalian. Kalau ada istri-istri ngomong begini di depan anaknya, pasti anak-anak itu kejar bapaknya. Kalau nggak berubah juga, nggak bertobat, itu artinya ayat ini terjadi kepadamu. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, yang amin, tetapi kepentingan orang lain juga. Caranya istri untuk mengangkat standar suami itu cukup berkata begitu. Begitu juga suami sebaliknya. Ketika anak-anak merasa ada sesuatu jarak sama ibunya, suami bilang begini, kamu tahu nggak nak, 9 bulan kamu di kandungan, mama itu kesakitan terus. Kalau dia tidak sabar, kalau dia tidak menahan sakit itu, mungkin engkau tidak ada. Kalian ini ada karena mama. Sayangin mamamu itu. Bahkan kalian sudah lahir pun, mama nggak pernah hitung-hitungan dengan rupiah. Dia kasih air susunya sendiri dari badannya, agar kalian bisa besar. Kalau tidak, kalian mati. Ketika suami bilang begitu sama anak-anaknya, anak-anaknya nangis. Dia kejar mamanya, dia peluk mamanya. Maaf ya ma. Berapa banyak suami istri bisa saling dukung? Amin. Kalau engkau cuma egoismu sendiri, dan tidak merasa hormat dengan pasanganmu, anak-anakmu pun tidak ada yang menghormati orang tuanya. Percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Iblis suka mencabik-cabik. Iblis suka merobek-robek rumah tangga. Karena apa? Tidak punya prinsip dan pengajaran itu. Haleluya. Ayat yang kelima terakhir. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus adalah Allah turun ke dalam dunia yang paling rendah, yang gelap ini. Bahkan tidak menganggap kesetaraan lagi dengan dirinya, dengan Allah Bapa. Dan rela di kayu salib dimatikan, bahkan dibunuh dan darahnya tercurah. Hanya untuk menebus, menyelamatkan manusia. Bukankah pemikiran itu yang harusnya ada di dalam pikiran suami? Bukankah pemikiran itu yang seharusnya ada di dalam pikiran istri? Kalau itu sama-sama satu iman, maka dua-duanya tidak akan berani, amin, menuntut melebihi daripada apa yang dimampukan oleh pasangannya. Dia pasti akan mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Aku berterima kasih buat pasangan. Kiranya pengajaran ini boleh jadi berkat bagi kita semuanya. Seperti gelombang di tengah lautan, bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah berkat Tuhan yang disediakan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Seperti gelombang di tepian pantai, bergulung-gulung sampai ke tepian dan tidak pernah berkesudahan. Demikianlah berkat-berkat Tuhan yang diberikannya kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sampai jumpa di live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan sampai di sini pengajaran ini Bapak. Teruskanlah Bapak. Dan aku mengucap syukur oleh kemurahan-Mu, hikmat itu Engkau taruh di dalam hatiku dan pikiranku.
Dan ketika diterima oleh anak-anak-Mu Tuhan dan menghidupinya, berbahagialah mereka. Sebab itu semuanya untuk mereka, bukan untuk memperkaya gereja, bukan untuk memperkaya para pendeta, bukan untuk memperkaya tetangga-tetangga yang sedang ditolong, bukan untuk memperkaya orang-orang miskin yang sedang mengemis kepada mereka. Tapi itu adalah pintu gerbang yang terbuka, yang di baliknya itu banyak sekali berkat-berkat yang selama ini belum pernah terpikirkan oleh mereka. Itulah yang disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Memang sulit memang untuk mempertaruhkan iman ini. Buat kami percaya bahwa firman itu adalah perkataan-Mu Bapa. Semua perkataan-Mu itu iya dan amin. Hanya saja kami yang tidak pernah untuk menghidupinya dan meyakininya. Dan itu sebabnya kehidupan kami terus bertahun-tahun tidak pernah berubah. Tapi tahun ini buat kami berani Tuhan. Buat kami percaya agar kami melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Berbahagialah orang-orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai sampai di sini. Semuanya aku kembalikan untuk hormat pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kembali berkati urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah roh keberanian itu terus bertambah-tambah di dalam hidupku untuk menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin.